Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang janda muda, bekerja di negeri orang demi membayar utang keluarga? Atau, pernahkah kalian mendengar ada majikan Arab yang mengirim kurban ke kampung halaman pembantunya? Mengapa seorang syaikh kaya raya tiba-tiba ingin mengorbankan kambing terbaiknya untuk keluarga seorang wanita miskin? Simak kisah nyata yang mengandung pelajaran ini sampai akhir. Tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar tak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah di channel Aurelia Story. Namanya Fathimah. Usianya baru 27 tahun, tapi raut wajahnya menyimpan ratusan lelah yang tak diucapkan. Ia adalah janda asal Brebes, Jawa Tengah. Suaminya meninggal setahun lalu dalam kecelakaan tragis, meninggalkan utang koperasi sebesar 35 juta rupiah. Sejak itu, hidup Fathimah berubah drastis. Dengan satu anak dan ibu yang sakit-sakitan, Fathimah memutuskan merantau ke Arab Saudi. Bukan sebagai guru, bukan pula sebagai perawat. Ia menjadi pembantu rumah tangga di Riyadh, di sebuah rumah mewah milik Syaikh Jamal bin Khalid, seorang saudagar kurma yang disegani di kalangan bangsawan. Hari pertama di rumah itu masih membekas dalam ingatannya. "Wahai perempuan Indonesia, namamu siapa?" Suara perempuan tua, istri pertama Syaikh Jamal, menyentaknya. "Fathimah, ibu," jawabnya pelan sambil menunduk. "Kerja yang bersih. Jangan sampai tuan rumah kecewa. Syaikh tidak suka rumah kotor." Hari-hari berlalu dalam diam. Fathimah bekerja dari subuh hingga malam. Mencuci, menyetrika, membersihkan istana pasir itu dari debu gurun yang tak pernah berhenti beterbangan. Tapi yang paling sulit baginya adalah rindu. Rindu anaknya yang masih 5 tahun. Rindu ibunya yang sering batuk-batuk saat video call. Malam itu, di kamar kecil belakang dapur, Fathimah membuka pesan suara dari kampung. "MAH, listrik rumah diputus. Utang belum dibayar. Kak Udin mau jual motor untuk bantu, tapi masih kurang." Suara adiknya membuat Fathimah menangis dalam sunyi. Tak disangka, pagi harinya, ia dipanggil oleh majikannya langsung. "Fathimah." Suara berat Syaikh Jamal menggema dari dalam ruang kerja beraroma gaharu. "Ya, Tuan," jawabnya dengan canggung. Ini kali pertama pria itu berbicara padanya secara langsung. "Aku ingin membeli kambing kurban tahun ini. Tapi bukan untukku." Jantung Fathimah berdegup tak karuan. "Untuk siapa, Tuan?" "Untuk keluargamu di Brebes." Fathimah membatu. Tak mampu berkata-kata. "Aku tahu semua tentangmu. Kamu janda. Bekerja demi menebus utang suami. Anakmu ditinggal di kampung. Setiap malam kamu menangis sambil berdoa. Aku bukan orang suci, tapi aku percaya Allah mempertemukan kita bukan tanpa maksud." Fathimah menatap pria itu. Sorot matanya dingin, namun ada kelembutan yang samar-samar muncul. "Tapi kenapa, Tuan?" bisiknya. Syaikh Jamal tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Ada syaratnya, tapi tidak hari ini." Fathimah pulang ke kamarnya dengan langkah gontai. Pikirannya penuh tanya. Kenapa pria itu begitu baik? Dan apa maksud dari "ada syaratnya" itu? Namun satu yang pasti, ia tahu, tidak ada yang gratis di dunia ini. Terutama di negeri asing. Apalagi dari seorang syaikh yang dikenal keras dan penuh perhitungan. Di bawah cahaya remang kamar pelayan, Fathimah menatap langit-langit dan berbisik dalam hati. "Ya Allah, lindungi aku dari niat buruk manusia. Jika ini jalan MU, maka tuntunlah aku." Malam itu, Fathimah tidak bisa tidur. Kata-kata Syaikh Jamal terus terngiang di telinganya. "Ada syaratnya, tapi tidak hari ini." Apa maksud dari kalimat itu? Kenapa harus keluarganya yang menerima kurban? Bukankah lebih banyak warga miskin di Arab ini? Keesokan paginya, saat sedang mengepel lantai ruang utama, pelayan perempuan senior mendekatinya. "Fathimah, kamu dipanggil lagi oleh Syaikh," katanya lirih sambil membawa nampan teh. Fathimah meneguk ludah. Tangannya gemetar. Apa yang akan terjadi hari ini? Ia melangkah pelan menuju ruang kerja Syaikh Jamal. Ruangan itu luas, beralas permadani Turki, dindingnya penuh kaligrafi emas. Syaikh Jamal duduk di kursi besar, tangannya memegang tasbih. "Masuklah," ucapnya tanpa menoleh. Fathimah menunduk.
Ada yang bisa saya bantu, Tuan. Syaif menghela napas panjang, lalu memutar kursinya. Sudah kupikirkan. Aku tetap ingin berkurban untuk keluargamu. Tapi ada satu hal yang harus kamu lakukan. Fatimah diam. Menanti kalimat selanjutnya seperti menanti vonis dari hakim. Aku ingin kamu menulis surat. Untuk ibumu. Katakan bahwa kurban ini dari Allah. Tapi tidak usah sebut namaku. Fatimah mengernyit. Hanya itu, Tuan. Ya, tapi satu lagi. Syaif menatap tajam. Aku ingin kamu membaca doa kurban saat aku menyembelihnya. Bukan ulama, bukan imam masjid, tapi kamu. Di sini, di Riyadh. Fatimah terpaku. Tapi saya hanya pembantu. Dan saya perempuan. Aku tahu. Tapi kamu adalah alasan kurban ini dilakukan. Kamu yang mengetuk hatiku. Maka kamu pula yang harus membacakan doanya. Detik itu, Fatimah merasa seakan waktu berhenti. Ia tak tahu harus bersyukur atau takut. Hatinya seperti terbagi dua. Di satu sisi, ini adalah kehormatan. Di sisi lain, ia khawatir ada maksud tersembunyi di balik semua ini. Malam harinya, ia duduk di dekat jendela kecil kamarnya, memandangi bulan yang menggantung di langit Riyadh. Ia mengetik pesan untuk adiknya di kampung. Nanti hari raya haji, kalian akan terima satu kambing dari majikan. Jangan tanyakan siapa yang kasih. Itu dari Allah. Air matanya menetes pelan. Tapi belum selesai ia menghapusnya, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Ternyata putra sulung Syaif Jamal yang bernama Hamzah. Pria muda berusia 30-an, tampan dan kalem. Maaf, Fatimah, aku hanya ingin memastikan. Ayah tidak membuatmu takut, kan? Fatimah tersentak. Ini pertama kalinya Hamzah bicara padanya. Tidak. Tuan muda, saya hanya bingung. Hamzah menunduk, lalu berkata pelan. Ayah memang aneh, tapi dia tak pernah main-main soal niat baik. Sebelum pergi, Hamzah meninggalkan satu kalimat yang membuat hati Fatimah kembali berdebar. Dan kadang, niat baik itu datang karena seseorang hadir pada waktu yang tepat. Fatimah menatap pintu kamar yang telah tertutup. Hatinya semakin gelisah. Apakah ini hanya tentang kurban? Atau ada hal lain yang sedang disiapkan Syaif Jamal untuknya? H1 menjelang Hari Raya Idul Adha. Suasana rumah Syaif Jamal dipenuhi aroma wewangian. Para pekerja sibuk menyiapkan kambing dan sapi terbaik yang akan dikurbankan. Namun di balik kemeriahan itu, hati Fatimah justru semakin tak menentu. Pagi itu, Syaif memanggilnya ke halaman belakang rumah. Di sana, sudah berdiri seekor kambing putih yang besar, dengan bulu bersih dan tanduk sempurna. Di sampingnya, berdiri beberapa pelayan dan Hamzah, Fatimah, ucap Syaif dengan suara datar. Kambing ini untuk keluargamu. Fatimah menunduk dalam, menahan haru yang mulai mengalir di ujung matanya. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan Tuan. Jangan berterima kasih padaku, potong Syaif. Bacakan doa itu. Sekarang. Dengan tangan gemetar, Fatimah melangkah mendekat. Ia mengangkat tangan, menutup mata. Dalam dadanya, ada tangis yang ditahan, ada luka masa lalu yang diam-diam terbuka kembali. Ya Allah, terimalah kurban ini. Sebagai penghapus dosa-dosa kami. Sebagai jalan rezeki bagi keluarga kami yang tertimpa hutang dan kesulitan. Jadikan ini amal jariah bagi yang mengikhlaskannya, dan semoga berkah turun atas rumah ini. Tangis itu pecah. Bahkan pelayan yang berdiri di sampingnya ikut mengusap mata. Hamzah menunduk dalam, tak sanggup menatap langsung wajah Fatimah yang berurai air mata. Syaif Jamal mengangguk pelan. Dengan tangan kanannya yang kokoh, ia menyembelih kambing itu, diiringi takbir dan zikir yang lirih dari bibir Fatimah. Setelah semua selesai, dan darah suci itu mengalir di atas pasir Riyadh, Syaif berdiri. Fatimah, kau sudah melaksanakan bagianmu. Dan sekarang, izinkan aku menunaikan bagianku. Fatimah mengernyit. Bagian apa, Tuan? Syaif Jamal menyambung. Aku ingin membebaskanmu dari hutang dan dari pekerjaan ini. Fatimah terkejut. Tapi kenapa? Saya tidak mengeluh. Saya butuh pekerjaan ini. Syaif tersenyum samar. Karena kau tidak pantas menjadi pembantu. Karena Allah menunjukkan padaku bahwa kau ditakdirkan bukan untuk dibebani,
tapi dimuliakan. Tiba-tiba, Hamzah menyela pelan, namun tegas. Dan karena ayah ingin menjodohkanmu denganku. Dunia seakan berhenti berputar. Fathimah membeku di tempatnya. Apa? Hamzah mendekat perlahan, menatapnya dalam-dalam. Sejak pertama kali kau datang, aku sudah melihat ketulusanmu. Kau pekerja keras. Kau menutup luka tanpa menyakiti orang lain. Dan saat kau berdoa tadi, aku tahu, Allah sedang memberiku tanda. Air mata Fathimah kembali jatuh. Tapi kali ini, bukan karena kesedihan. Tapi aku hanya janda miskin. Hamzah, hanya perempuan biasa. Hamzah menggeleng pelan. Justru karena itu, kau luar biasa. Saif Jamal menepuk pundaknya. Fikirkanlah, aku tak memaksamu. Tapi bila kau terima, ijab kabul akan kita laksanakan setelah hari raya. Fathimah berjalan meninggalkan halaman dengan langkah gontai. Bukan karena beban, tapi karena dadanya dipenuhi gejolak yang tak ia mengerti. Malam itu, di dalam kamar kecilnya, ia menatap langit-langit sambil membatin. Ya Allah, benarkah ini jawaban dari semua sabarku selama ini? Pagi hari setelah Idul Adha, rumah besar Saif Jamal masih dalam suasana tenang. Aroma daging yang sedang dimasak oleh para juru masak memenuhi dapur, dan pelayan-pelayan lalu lalang menyiapkan hidangan untuk tamu keluarga. Fathimah tetap bekerja seperti biasa, mencuci peralatan dapur tanpa suara. Tapi dalam dadanya, badai belum reda. Kalimat Saif Jamal dan lamaran dari Hamzah masih terus berputar-putar di kepalanya. Tengah hari, saat matahari menggantung tepat di atas kepala, pelayan senior menghampiri Fathimah yang sedang memotong sayuran. Fathimah, Tuan Muda Hamzah menunggumu di taman belakang. Dia bilang, penting. Fathimah hanya mengangguk, menaruh pisau perlahan, lalu berjalan keluar rumah. Di taman belakang, Hamzah berdiri di bawah pohon zaitun, mengenakan gamis putih bersih dan sorban sederhana. Begitu melihat Fathimah, ia langsung tersenyum lembut. Aku tahu kau gelisah. Aku tidak ingin membuatmu tertekan, Fathimah. Tapi aku ingin kau tahu, bahwa tawaran kemarin bukan karena iba. Bukan karena belas kasihan. Fathimah mengangkat wajahnya pelan. Lalu karena apa? Hamzah menarik napas dalam. Karena Allah menunjukkan jalan. Karena aku ingin menjadikanmu bagian dari hidupku. Aku tak butuh istri yang sempurna. Aku butuh istri yang sabar, kuat, dan dekat dengan Allah. Dan aku melihat semua itu di dalam dirimu. Fathimah terdiam cukup lama. Suara burung merpati terdengar dari kejauhan, dan angin gurun bertiup lembut. Aku janda, Hamzah. Aku bukan perempuan yang bersih dari masa lalu. Aku datang ke sini demi melunasi utang keluargaku. Aku hidup dalam luka yang kututup-tutupi. Apa kau yakin bisa menerima semua itu? Hamzah mendekat satu langkah. Justru karena masa lalumu, aku semakin yakin. Kau tahu rasa kehilangan. Kau tahu arti perjuangan. Dan kau tahu bagaimana mencintai tanpa pamrih. Saat itu juga, Saif Jamal datang menghampiri, mengenakan jubah panjang. Fathimah, aku sudah menanyakan keluargamu di Brebes. Mereka sudah menerima daging kurban itu. Mereka menangis saat tahu bahwa kurban itu dari orang tak dikenal yang pernah menolong ayahmu dahulu. Fathimah terperanjat. Apa? Maksudnya? Saif mengangguk. Ya. Aku pernah berbisnis kecil dengan almarhum ayahmu 20 tahun lalu. Dia menyelamatkan kafilahku yang nyaris dirampok saat menyeberang Jawa. Aku berjanji akan membalasnya suatu hari. Dan Allah mempertemukan kita di tempat dan waktu yang tak pernah kusangka. Fathimah menutup mulutnya. Air matanya pecah begitu saja. Dunia seakan menjawab seluruh tanya yang selama ini ia simpan. Aku tidak tahu harus bilang apa. Isaknya tertahan. Hamzah mendekat perlahan. Katakan saja iya. Maka semua kesedihanmu akan aku lindungi dengan cinta. Beberapa detik kemudian, dalam suara yang nyaris tercekat, Fathimah menjawab. Kalau memang ini jalan dari Allah, aku bersedia. Langit riat seolah menjadi saksi. Burung-burung beterbangan, dan hati Fathimah yang semula penuh beban, kini terasa lapang, seolah baru saja dilahirkan kembali. 3 hari setelah hari raya, rumah besar Saif Jamal kembali sunyi. Tamu-tamu telah pulang, pesta kurban telah selesai,
Dan kini hanya tersisa keluarga dan para pekerja yang membersihkan sisa-sisa kebahagiaan itu. Fathimah mengenakan abaya biru muda yang sederhana. Di depan cermin kecil di kamar pelayannya, ia mematut diri dengan canggung. Wajahnya masih sama, janda desa dari Brebes yang datang ke Arab membawa luka dan utang. Tapi sorot matanya tidak lagi sama. Ia menunduk saat suara ketukan terdengar. Assalamualaikum. Suara seorang wanita pelayan tua terdengar pelan. Fathimah, keluarlah sebentar. Syaif ingin bicara sebelum kau pindah ke kamar yang baru. Fathimah membuka pintu. Matanya membelalak. Di lorong rumah, berdiri Syaif Jamal, Hamzah, dan beberapa anggota keluarga yang menyambutnya dengan senyum ramah. Tak ada pesta mewah, tak ada pesta emas. Hanya duduk sederhana di ruang tamu dengan bacaan akad yang dilantunkan oleh ustadz keluarga. Ijab kabul ini disaksikan oleh langit, dan dituliskan di atas tanah yang sama tempatmu bekerja dan bersujud, Fathimah, ucap Syaif Jamal sebelum prosesi dimulai. Hamzah mengangguk mantap, menatap wajah Fathimah seolah hanya dia satu-satunya perempuan yang ada di dunia. Aku terima nikahnya Fathimah binti Soleh, dengan mas kawin 10 dirham dan seekor kambing kurban, dibayar tunai. Tangis pelan terdengar dari salah satu pelayan. Semua yang hadir merasakan getaran yang tidak biasa dari pernikahan ini. Bukan karena kemewahan, tapi karena keikhlasan. Usai ijab kabul, Fathimah tak bisa menahan air matanya. Ia memeluk pelayan tua yang dulu pertama kali menyambutnya di rumah itu. Aku dulu datang dengan wajah lesu, makcik. Tapi kini, aku seperti terlahir kembali. Perempuan tua itu membalas pelukannya erat. Allah selalu mencintai hambanya yang sabar. Nak, hari ini, kau membuktikan itu. Malam harinya, Hamzah membawa Fathimah ke atap rumah, tempat yang sejuk dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Mereka duduk berdampingan, berdua dalam diam. Aku tahu kau masih menyimpan luka dari masa lalu, bisik Hamzah sambil menatap langit Riyadh yang bertabur bintang. Tapi mulai malam ini, izinkan aku menjadi bagian dari penyembuhannya. Fathimah mengangguk pelan. Dan izinkan aku mencintaimu, tanpa ragu, tanpa syarat. Mereka berdua tenggelam dalam keheningan yang indah. Malam itu, Fathimah kembali bersujud. Tapi kali ini, bukan karena sedih, bukan karena takut, tapi karena syukur. Karena Allah telah menuliskan skenario hidup yang tak pernah ia duga. Dari pelayan rumah ke istri seorang hartawan. Dari wanita desa menjadi ratu di hati seseorang yang mencintainya karena Allah. Beberapa minggu setelah pernikahan sederhana yang penuh haru itu, suasana rumah Syaif Jamal mulai berubah. Para pelayan kini memanggil Fathimah dengan penuh hormat. Ia bukan lagi gadis yang tidur di sudut dapur dan membersihkan lantai setiap pagi. Ia kini istri tuan muda Hamzah, perempuan yang diangkat Allah dari tanah kehinaan menuju kemuliaan. Namun, satu hal belum ia selesaikan, keluarganya di Brebes. Suatu sore, Hamzah menemukan Fathimah duduk sendiri di balkon, memandangi langit jingga yang hampir tenggelam. Ada yang mengganjal di hatimu, ya Habibati? Tanya Hamzah sambil duduk di sampingnya. Fathimah menoleh pelan. Aku ingin membalas kebaikan Allah, Hamzah, tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Hamzah tersenyum. Mulailah dari keluargamu. Beritahu aku apa yang kau butuhkan. Dengan suara pelan namun penuh tekad, Fathimah berkata, adikku belum bisa lanjut sekolah. Rumah kami sudah rapuh. Dan ibu sering sakit-sakitan. Aku ingin mereka tahu bahwa doanya selama ini tidak sia-sia. Keesokan harinya, Hamzah dan Syaif Jamal menghubungi seorang relasi di Indonesia. Dalam waktu singkat, sebuah video call diatur. Di layar tablet besar, tampak wajah ibu Fathimah yang sudah mulai tua, duduk di beranda rumah bambu bersama dua adiknya. Ibu. Suara Fathimah gemetar. Itu aku. Fathimah. Alhamdulillah, aku sekarang baik-baik saja. Ibunya terisak keras. Nak, Allahu Akbar, wajahmu berubah, sayang. Kau seperti bukan lagi pembantu di negeri orang. Fathimah mengangguk, menahan tangis. Ibu, Allah mendengar doa kita. Sekarang aku sudah menikah. Dan suamiku dia orang baik, sangat baik. Hamzah menyela pelan, mengangkat tangan memberi salam. Ibu, izinkan saya menjaga anakmu. Dan mulai hari ini, rumah ibu akan kami bangun kembali.
Adik-adik Fathimah akan kembali sekolah. Dan kebutuhan ibu, biarlah menjadi amanah kami. Tangis tak bisa dibendung. Ibunya jatuh bersujud di depan kamera. Ya Allah, Engkau tak pernah ingkar janji. Terima kasih ya Allah. Kau angkat anakku dari lumpur nestapa menjadi permaisuri kehidupan. Fathimah menangis dalam diam. Tangannya menggenggam erat jari-jari Hamzah, penuh rasa syukur. Di ruang itu, suasana begitu hening. Hanya ada gema kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Malamnya, Fathimah kembali duduk di tempat favoritnya, atap rumah. Angin malam berembus pelan, membawa harum bunga melati dari taman bawah. Ia memejamkan mata, lalu berbisik lirih. Ya Allah, Engkau maha membalas. Jika ini adalah cinta yang Engkau tulis sejak dulu, maka aku rela menunggu setahun, 2 tahun, bahkan seumur hidup. Karena Engkau telah membalas setiap air mata, dengan pelukan takdir yang begitu indah. 6 bulan berlalu sejak akad nikah yang sederhana itu. Musim panas berganti menjadi dingin. Udara Riyadh semakin menusuk di malam hari, tapi rumah besar Saif Jamal justru terasa hangat. Bukan karena penghangat ruangan, tapi karena cinta yang tumbuh di dalamnya. Di dalam kamar yang dulunya hanya dihuni Fathimah seorang diri sebagai pembantu, kini berubah menjadi ruang nyaman yang hangat, lengkap dengan rak buku, bunga segar, dan sepasang sajadah di sudut ruangan. Pagi itu, Fathimah memanggil Hamzah dengan wajah tegang namun berbinar. Mas, aku rasa, aku mengandung. Hamzah menatapnya lekat, kemudian menarik napas dalam. Serius? Fathimah mengangguk perlahan. Aku telat 2 pekan. Dan, aku merasa tubuhku mulai berubah. Hamzah tak bisa berkata apa-apa. Ia langsung bersujud syukur di hadapan Fathimah, mengucap pelan. Ya Allah, setelah cinta dan kepercayaan, kini Engkau hadiahkan kami amanah, sebaik-baik amanah. Hari-hari setelah itu menjadi masa paling bahagia dalam hidup Fathimah. Ia tak lagi hanya menjadi istri, tapi juga calon ibu. Seisi rumah merayakan kabar itu dengan sukacita. Bahkan Saif Jamal memerintahkan seluruh pelayan untuk menjaga kesehatan dan kebutuhan Fathimah seperti putri mereka sendiri. Suatu malam, Hamzah duduk di samping ranjang sambil mengelus perut Fathimah yang mulai membuncit. Ia berbisik, anak kita nanti akan tahu bahwa ibunya adalah perempuan terkuat yang pernah kutemui. Dia akan bangga lahir dari rahimmu, sayang. Fathimah tersenyum pelan. Aku tidak kuat karena aku hebat, Hamzah. Tapi karena Allah tidak pernah membiarkan aku berjalan sendirian. Beberapa minggu menjelang kelahiran, keluarga Fathimah dari Brebes datang ke Arab, diundang langsung oleh Saif Jamal. Mereka disambut bukan sebagai tamu, tapi sebagai keluarga. Rumah tua mereka di desa telah direnovasi total, adik Fathimah kini diterima di Universitas Islam ternama di Jakarta, dan ibunya sehat kembali setelah mendapat perawatan yang layak. Pada hari kelahiran, saat adzan subuh menggema di langit Riyadh, tangis bayi pertama Fathimah dan Hamzah memenuhi ruang bersalin rumah sakit elit di kota itu. Seorang bayi laki-laki mungil, dengan kulit bersih dan rambut hitam pekat, digendong oleh Hamzah sambil melantunkan adzan di telinganya. Namanya, Ibrahim. Fathimah menangis haru. Kenapa Ibrahim? Hamzah menjawab dengan lembut. Karena seperti Nabi Ibrahim, kau juga telah diuji dengan kehilangan, ketakutan, dan kesendirian. Tapi kau tetap sabar. Dan Allah membalas semua itu dengan kurban, dengan cinta, dan kini, dengan anak yang akan menjadi cahaya bagi kita berdua. Hari itu, semua orang bersyukur. Tak ada pesta mewah, tak ada kembang api. Hanya pelukan hangat, air mata haru, dan doa-doa yang diaminkan langit. Karena kadang hadiah terindah dari Allah, datang setelah air mata yang paling dalam. Dan bagi Fathimah, kurban bukan lagi sekadar penyembelihan hewan, tapi lambang cinta, ketulusan, dan jawaban dari langit untuk semua doa yang ia panjatkan dalam sepi.